Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk di topik kali ini kita akan belajar di mata kuliah kealaman dasar. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan bahas terkait dengan di konsep ilmu pengetahuan. Seperti apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan itu? Yang selama ini mungkin kita sering dengar, sering kita kenal, bahkan kita sering bacanya. Belajar di konsep ilmu pengetahuan, terlebih dahulu kita perlu pahami kaitannya dengan di sifat-sifat pendapat awam atau common sense. Jadi sifat dari pendapat awam itu yang pertama cenderung untuk bersifat kebiasaan dan meniru. Jadi orang itu lebih suka mendefinisikan sesuatu itu sesuai dengan kebiasaan atau meniru orang lain atau meniru yang sudah ada. Jadi bisa dikatakan sebuah ilmu itu dari sini al ilmu nurun. Jadi kita meniru mungkin yang sudah pernah dikatakan oleh orang lain atau warisan masa lalu. Yang kedua adalah tidak jelas dan samar-samar. Nah, ini sifat pendapat awam atau common sense. Yang ketiga adalah kepercayaan yang belum diuji. Jadi itu merupakan dari ilmu pengetahuan. Tidak ada penjelasan mengapa sesuatu hal terjadi. Misalnya, jadi kalau di tempat saya itu kalau mendirikan sebuah rumah itu atau mayoni itu tidak boleh hari Rabu. Kenapa? Mereka memiliki sebuah kepercayaan yang diuji kalau mendirikan di hari Rabu itu sering yang namanya terjadi sebuah bencana, misalnya kebakaran ataupun yang lain. Itu jadi sebuah kepercayaan, jadi tidak ada penjelasan mengapa suatu hal itu terjadi. Ini dikatakan kaitan di ilmu pengetahuan. Kesalahan-kesalahan berpikir, jadi ini dari Francis Bacon. Yang pertama adalah idol of the tribe. Kecenderungan menerima bukti atau kejadian yang menguntungkan suku atau bangsa sendiri. Jadi kalau sebuah kejadian itu menguntungkan diri kita akan mungkin mendukung. Nah, itu idol of the tribe. Kalau menguntungkan. Kemudian idol of the cave. Kecenderungan memandang diri pribadi sebagai pusat dunia dan menekankan pendapat pribadi yang terbatas. Itu kesalahan berpikir. Yang ketiga, idol of the market. Kecenderungan untuk terpengaruh oleh kata-kata atau nama-nama yang dikenal dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang keempat, idol of the theater. Kecenderungan untuk berpegang teguh pada kepercayaan, keyakinan, dan aliran-aliran pemikiran. Itu di kesalahan-kesalahan berpikir dalam kaitannya di Francis Bacon. Apa saja sih yang menghambat kaitannya untuk seseorang itu bisa berpikir jernih? Yang pertama, purbasangka. Jadi purbasangka itu merupakan suatu pertimbangan yang terburu-buru, dasar pemikiran yang salah, yang meremehkan bukti atau menilai bukti tersebut secara berlebih-lebihan. Itu purbasangka. Jadi itu menghambat untuk berpikir jernih. Yang ketiga ada propaganda. Itu informasi yang disampaikan dengan membangkitkan emosi atau keinginan lalu menyajikan beberapa jalan keluar melalui sugesti, melalui media massa, dan yang lain.
Yang ketiga ada di otoritarianisme, yaitu mengikuti kekuasaan secara buta tanpa tindakan kritis. Ada keyakinan bahwa pengetahuan dijamin atau disahkan oleh otoritas. Itu salah satu kaitannya di 3 penghambat berpikir jernih. Jadi agar kita bisa berpikir jernih, otomatis ya kita kurangilah untuk yang namanya prasangka, propaganda, dan otoritarianisme. Beberapa kesalahan berpikir. Yang pertama ada 3 jenis, yaitu kesalahan semantik. Itu disebabkan oleh pemakaian kata-kata secara tidak teliti atau tidak tepat. Kemudian ada kesalahan formal, yaitu pengambilan kesimpulan yang salah dari dasar pikiran atau deduksi. Kemudian ada kesalahan empiris, melakukan generasi secara terburu-buru atau induksi. Itu kesalahan berpikir. Ya. Lalu sebenarnya apa sih ilmu itu? Kita belajar di konsep dari ilmu pengetahuan. Ya, sebenarnya apa sih ilmu itu? Jadi siklus ilmu, ya, secara teoritis dan empiris, ya, induksi dan deduksi. Kita lihat dari ruang lingkup dari sebuah ilmu. Ya, siklus dari ilmu itu sendiri. Nah, dari teori, kemudian ada di penjabaran konsep, ya. Ada di instrumentalisasi sampai kuesioner, observasi, analisis data, ya. Muncullah sebuah tesis, hukum, dan dalil. Itu kaitannya di siklus ilmu. Karena ilmu itu sendiri erat kaitannya dengan di filsafat, ya. Jadi pokok permasalahan yang dikaji dalam filsafat itu sendiri, apa yang disebut dengan benar dan apa yang disebut salah. Ini logikanya. Jadi manusia itu bisa berilmu apabila bisa kaitannya membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi benar dan salah itu logika. Mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Baik buruk itu adalah sebuah etika. Apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek itu kategori di estetika. Jadi pokok permasalahan yang dikaji dalam filsafat itu terkait dengan di logika, etika, dan estetika. Ini katanya dengan di ilmu. Yang berdasarkan logika, etika, estetika. Logika itu untuk menentukan benar dan salah. Etika itu adalah baik dan buruk. Estetika adalah indah dan jelek. Ketiga cabang utama filsafat itu ya bertambah lagi. Yang pertama adalah teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran dan kaitannya dengan zat, semuanya terangkum dalam metafisika. Ada metafisika. Kemudian yang kedua ada politik, yaitu yakni kajian mengenai organisasi sosial atau pemerintahan yang ideal. Itu politik. Cabang dari filsafat itu sendiri ada epistemologi, estetika, etika, agama, metafisika, ilmu, ya, pendidikan, hukum, matematika, politik, sejarah. Ya. Yang kesemuanya itu ya, dirangkum ada 2, ilmu alam dan ilmu sosial. Ya. Filsafat ilmu, jadi konsep dari ilmu itu merupakan telahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu itu seperti apa. Objek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia? Seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Bagaimana proses memungkinkan, ya, yang mungkin ditambah dengan sebuah pengetahuan, ya, ditambah dengan sebuah pengetahuan.
bagaimana prosedurnya, hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar, dan apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri. Apakah kriterianya, cara, teknik, dan membuat kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Untuk pengetahuan apa yang berupa ilmu itu dipergunakan. Bagaimana kaitannya dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, tapi dengan norma-norma moral profesional. Apa yang digaji oleh pengetahuan itu? Kita sebut ontologi. Jadi apa yang ingin diketahui ilmu, itu objek penilaian ilmu, mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Bagaimana cara mendapatkan pengetahuan? Kita sebut dengan epistemologi. Itu untuk mendapatkan pengetahuan ilmu, membuat beberapa andaian atau asumsi, hipotesa. Jadi mengenai objek-objek empirik. Asumsi ini perlu, sebab pernyataan asumsif, inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan. Sebuah pengetahuan baru dianggap benar selama kita bisa menerima yang dikemukakannya. Itu katanya di konsep ilmu pengetahuan. Dari sini, jadi pengetahuan itu berarti selama kita bisa menerima apa yang dikemukakan oleh orang lain. Demikian sedikit kaitannya dengan di konsep ilmu pengetahuan. Untuk lebih dalam silahkan dibaca untuk materi yang disajikan setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.